'cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Claudia. Aku Naila. Aku Widya. Aku Farel. Kami dari kelompok 3 kewirausahaan pada Universitas Riau akan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha yang ada di sekitar Pekanbaru. Nah, kali ini kami akan mewawancarai usaha buket bunga yang bernama Vivi Bouquet Flowers. Nah, daripada berlama-lama, kami akan langsung saja masuk ke dalam sesi wawancaranya. Baik, kami udah bersama dengan owner dari Viva Bouquet Flowers tadi. Nah, kami ingin mewawancara pemilik dari toko bunga ini. Nah, mungkin Kak perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Riau akan mewawancara terkait usaha yang Kakak jalani gitu. Nah, perkenalkan kami Farel, nama saya Farel. Saya Naila. Saya Widya. Dan juga saya Claudia. Nah, kami melakukan wawancara ini atas untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dari kami kepada Kakak menjelaskan tentang awal mula dari usaha buket bunga ini. Awal mulanya dulu usaha pertamanya kan fotokopi. Lalu setelah usaha fotokopi ini, karena mungkin ada titik jenuhnya usaha fotokopi ini kan, lalu saya kepingin membuka tambahan usaha fotokopi itu. Setelah itu usaha tambahan itu, saya awal mulanya bergerak di bidang pembuatan bros hijab ya. Bros hijab itu yang pakai rantai-rantai itu tuh. Lalu setelah bros hijab, saya lihat lagi di YouTube scrolling, terus di di share, kiranya ada pembuatan buket bunga gitu kan. Pembuatan buket bunga itu saya pelajari dasar dari pembuatan bekal awal saya itu kan dari hijab, bunga hijab, selain bros hijab itu saya kuasai. Paling peletaan buket bunga itu tuh kayak mana caranya gitu kan. Terus dasar dari itulah saya awalnya pembuatan usaha buket bunga itu. Sebelumnya ini memang dari sini atau di tempat lain dulu kakak? Enggak, di sini awalnya. Oh, memang di sini Ya, dari awal. awalnya beriringan sama fotokopi karena abang udah bergerak di bidang usaha lain gitu kan, Gojek atau Gokar gitu kalau nggak salah ya, Gokar ya di mobil ya. Jadi saya stay di sini. Setelah stay di sini kelama-lamaan kan, saya mau pingin buat ide-ide baru gitu kan. Ide-ide baru itulah saya cetuskan buat hijab gitu, bros hijab itu tuh. Asal mulanya ya, setelah bros hijab tuh berkembang baik, saya titipkan ke hijab tempat-tempat penjualan hijab, diterima dengan baik. Berarti peluang usahanya gitu kan. Setelah peluang usaha itu bagus, saya beranjak ke yang lainnya lagi gitu kan. Yang hijab nih udah lama-lama, udah berapa tahun modelnya istilahnya udah ketinggalan gitu kan. Saya beralih ke buket ini nih. Oh, berarti memang usaha buket ini tuh dari ide sendiri gitu ya, Ya, bukan dari lihat orang lain tuh enggak. Ya, selain dari kita lihat konten YouTube gitu kan. Itu istilahnya. Terus kan masih banyak juga kan Bu yang buka usaha buket kayak gini. Terus yang bikin beda usaha ini sama usaha buket yang lain tuh gimana Bu? Bedanya yang buka usahanya mama. Yang buka usahanya mama, nggak anak muda gitu kan. Itu aja bedanya. Kalau gitu, Istilahnya awal dasarnya kan buat untuk tambahan sampingan gitu kan. Ya bukan untuk patokan untuk buat bunga dulu asal mulanya gitu. kalau boleh tahu awal buka ini berarti modalnya dari mana ya Bu? Ibu? Modalnya dari modal hijab itu. Berarti diputar lagi gitu berkembang gitu. Mungkin kan udah lama Ibu berjalan ini di buket bunga ini. Nah, bagaimana Ibu memanajemen gitu dalam Manajemennya porsi saya aja gitu. Saya nggak ada istilahnya apa pembukuan tetap ada gitu kan, tapi ya nggak ada istilahnya khusus untuk akuntansinya nggak ada gitu. pribadi gitu. Pribadi ya, yang penting saya kepercayaan masing-masing, saya percaya sama anak sama saya gitu. Oh, jadi di sini Ibu Usaha keluarga. Oh, usaha keluarga. Iya. Karyawannya juga dari anak sendiri ya, Bu? Pernah dulu pakai karyawan tapi nggak pernah betah. Ya. Cuma sama tahu lah kan, ngambil ilmu aja lalu banyak alasan gitu kan. Ya. Kalau boleh tahu, pas dulu masih ada karyawan, Ibu sebagai ketuanya lah kan? Iya. Itu gaya kepemimpinan Ibu tuh gimana? Gimana ngatur karyawan? Ngaturnya, ya kalau saya orangnya nggak mau susah-susah gitu kan. Penting inisiatif sendiri. Saya nggak mau istilahnya untuk menyuruh sesuatu itu nggak mau gitu kan. Apa yang wajib dilakukan gitu. Itu aja kelebihannya dan kekurangannya. Jadi masih lebih diskusi kayak demokrasi gitu lah ya? Iya. Nah, kan ini kakak buka usaha bunga aja masih kan kak. Kedepannya kakak mau tetap fokus di bunga atau ada buat inovasi baru gitu kak? Kalau buat saat ini
mungkin kayaknya bunga aja mungkin kedepannya, sebab yang sebelumnya kan saya coba juga kayak papan bunga gitu kan, tapi karena tenaga sama kita nggak ada karyawan gitu kan, otomatis kita kan terbatas pula waktunya dan tempatnya gitu, anak-anak pada kuliah kan, kayaknya usaha itu dulu, sama kepingin mau bunga segar gitu. Oh, fresh flower ya Kak? Ya, sebab itu kan lebih rentan gitu kan, kita barang kita tuh bunganya nggak terlalu bisa tahan lama, lalu resikonya pun lebih gede. Terus kalau misalnya kayak mulai dari webnya, terus bunga-bunganya itu kakak masuknya dari mana ya kak? Ya, ada sebagian yang kita beli di online dan juga sebagian yang ada beli di sini. Oh berarti bukan ada supplier tetapnya gitu ya? Enggak, Kak, ya? enggak ada. Lebih- Enggak seperti kayak barang harian enggak. Kita menghunting sendiri. biar bisa terus inovasi juga ya Betul, kak ya. bahan-bahannya. Iya, betul. Terus Kak, kalau misalnya boleh tahu, iklan pemasaran buket bunga ini gimana Kak? Yang iklan ini yang sekarang saya saya mengharapkan ke anak gitu kan, tapi saya karena istilahnya termasuk orang yang gaptek gitu kan, kurang akan kayak ya apa gitu kan. Paling-paling ya biasa aja, nggak pakai iklan, ready di sini aja. Mungkin nanti anaknya ngeser ke SW atau SB gitu. Ya, paling ya dulu rajin gitu, tapi kalau sekarang kan karena berkuliah kan, di sini aja saya payah juga kan mengendalikannya kan. Apalagi kalau yang misalnya minta mendadak itu lebih repot kan. Saya sendiri kan, kecuali kalau ada barang tuh ready kan. Itu aja saya takutkan kalau misalnya barang tuh apa kan, kalau barang tuh ready kan kita nggak ada, kita yang apa stok ada yang ada di rumah aja gitu. Jadi yang datang aja gitu ya? Oke, ya yang lihat langsung aja gitu. Yang ready stok. Ruang lingkup ataupun target pasar dari buket, penjualan buket ibu ini apa gitu? Kalau ruang lingkupnya yang utama tuh mahasiswa. Mahasiswa. Selebihnya paling orang umum gitu. Tapi rata-rata banyak mahasiswa ya. Rata-rata untuk kalangan kita ini mungkin mahasiswa lebih banyak. Mungkin buat orang kawan yang sudah simpel Betul, orang wisuda atau orang anniversary kan. Ya. Ini kan banyak kan Kak yang buka usaha Usaha, buket juga. ya. Itu Kak gimana cara ngaturnya, nggak takut Kakak atau ada strategi tersendiri buat Bisa bersaing lah kita. Ya, kalau untuk ketakutannya mungkin lumrah lah ya, tapi Iya. saya kan berserah ke yang di atas saja gitu kan. Itu istilahnya rezeki itu kan hanya Tuhan yang tahu gitu kan. Dimana letak apa kita itu kan mata orang yang melihat sama penilaian cara kita membuket gitu kan. Kalau memang di rezeki kita, kalau apa pasti kan balik gitu. Pelanggan saya memang pelanggan yang itu aja gitu. oh berarti udah langganan ya, Udah Kak? ya dari pun dijual misalnya di luar pun dia berkeluarga pun kesini juga dia lagi. Nggak lari, nggak kemana-mana gitu. Istilah kita nggak tahu kan. Ya cuma kekurangan kita karena tenaga kerja aja yang nggak ada. Tapi kalau misalnya kita ada karyawan, mungkin kita lebih aneka macam beragam lah ya mungkin ya. Iya. Tapi pun kalangan sekarang pun mahasiswa kan karena mungkin ekonomi payah gitu kan. Paling pun jarang yang melirik di dalam gitu, paling yang di luar, yang budget 50 ke bawah lah gitu kan. Ya kalangan dia lah gitu yang rame-rame gitu. Paling momen-momen istimewa lah yang paling dalam. Kok wisuda gitu kan. Nah, mungkin dari beberapa pertanyaan tadi, mungkin pertanyaan terakhir ini dari kami Bu, bagaimana ilmu marketing dari Bu dalam penjualan ini Bu? Ilmu marketingnya ya tergantung keramaian orang aja. Iya. Kalau kita istilahnya untuk sistem media mungkin nggak ada gitu kan. Penting orang yang datang aja gitu. Intinya. Kita nggak ada buat manajemen estetik kayak mana, nggak ada, berserah ke yang di atas aja gitu. Optimis aja gitu. Optimis saja. Kalau kuat saya, tenaga saya mungkin lebih banyak bahannya, itu aja lebih luas orang lihatnya gitu kan, aneka ragam. Gitu. Tapi kalau berbanyak koleksinya aja. iya, intinya itu aja ya. Udah sih Kak, itu aja pertanyaan Oke, ya. dari kami. Makasih ya Kak udah Oke, mau jawab. sama-sama. Ya, boleh ya. Nah, tadi kita baru aja selesai buat sesi wawancaranya. Kita udah wawancara sama pemilik Vivi Buket Flower yang ada di Bincrete. Dan kita banyak banget dapet ilmu dari mulai sejarah awal buka toko ini kayak gimana. Yang awalnya ini cuma toko fotokopi loh guys. Terus mulai berkembang jadi buat bros. Terus sekarang bukalah flower buket ini. Terus kayak punya target market yang jelas banget, yaitu mahasiswa yang walaupun umum juga bisa kesini, dan harganya juga terjangkau pastinya karena memang target pasarnya mahasiswa. Mungkin segitu aja dulu video kami kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat banyak orang gitu, buat nambah ilmu, buat supaya kalian tertarik loh buat datang ke sini karena mantep banget guys. See you.